Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Rekan-rekan mahasiswa semester 3 Prodi S1 Keperawatan Stikes Sang Tua Surabaya, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat meskipun kita melakukan pembelajaran dengan metode daring karena masa pandemi ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita di semester ini, maka untuk mata kuliah keperawatan maternitas 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan maternitas 1 ini. Mata kuliah ini, beban SKS-nya adalah 4, ya. Ada 2 teori, 1 praktek, ya. 1 praktikum, ya. Kemudian 1 lagi klinik atau L lapangan, ya. Nah, untuk tim dosen di sini adalah tim dosen maternitas Stikes Sang Tua Surabaya, di mana ada Bu Pujiastuti, ada Bu Astrida, dan saya sendiri, Bu Iis, dan selaku PJMK mata kuliah ini. Kemudian, rencana pembelajaran kita 1 semester ke depan adalah sebagai berikut, ya. Di mata kuliah ini nanti setiap minggu, setiap pertemuan itu ada jam untuk teori, ya, jam pelajaran teori, kemudian ada jam untuk praktikum, ya. Kemudian untuk klinik nanti di akhir semester akan dilakukan. Nah, untuk pembelajaran semester ganjil 2020 ini dimulai dari tanggal 7 September sampai dengan 20 Desember 2020. Kemudian rencana kita 1 semester ini akan saya jelaskan, namun sebelumnya terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah ini akan saya jelaskan, ya, agar mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan sampai akhir, ya, yang mendapat sesuai yang diharapkan mahasiswa, sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai seperti itu. Nah, ini kita lihat untuk capaian pembelajaran ini cukup banyak sekali, ya. Namun untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ini kurang lebih ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada wanita usia subur atau reproduktif, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari. Keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal etis. Dan seterusnya sampai dengan JPMK ke-5. Nanti bisa Anda lanjutkan baca sendiri, ya. Kemudian untuk bahan kajian, ya, pokok bahasan sudah kami sebar sesuai dengan pertemuan di tiap minggunya beserta dosen pengajarnya masing-masing. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa setiap minggu itu kami sudah menjabarkan kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap bahan kajian, nah, dan masing-masing ada penilaiannya. Nah, pada saat kita lakukan evaluasi itu bisa berupa UTS, UAS, bisa berupa kuis maupun penugasan. Jadi ini menjadi evaluasi kita, ya. Nah, untuk indikator-indikator penilaian juga sudah kita tetapkan di RPS ini, nanti bisa Anda baca, ya. Untuk standar nilai, ya, ada nilai A sampai dengan E yang terendah, ya. Kemudian untuk pembobotan, nah, pembobotan penilaian ini ada UTS 15%, UAS 15%, penugasan 25%, kemudian ada soft skill 10%, ada kehadiran 10%. Itu untuk pembobotan masing-masing. Kemudian untuk metode pembelajaran, ini kita lakukan daring 80% dan luring 20%. Untuk luring ini nanti dengan
praktika klinik yang nanti kita lakukan di akhir semester. Namun untuk luring ini kita masih melihat perkembangan situasi negara saat ini karena kondisi pandemi COVID-19. Kemudian dalam pembelajaran daring ini kami mengupayakan agar ada materi atau modul maupun video yang disampaikan dalam setiap pembelajaran, dalam setiap pertemuan, ya. Dan kami juga akan memberikan link-link, ya, yang bisa dilihat oleh mahasiswa untuk pembelajaran secara mandiri, ya, bisa dibaca, dibuka sendiri, dipelajari, ya. Nah, seperti itu. Kemudian setiap kali perkuliahan, ya, pertemuan ini membutuhkan waktu 150 menit, di mana tatap maya 30 menit, pembelajaran mandiri 60 menit, kemudian diskusi 30 menit. Setelah itu Anda mengerjakan tugas, ya, yang sudah ditentukan oleh dosen masing-masing maupun kuis-kuis yang sudah disampaikan. Nah, di sini untuk distribusi bahan kajian, ya, yang kita sebar dalam setiap minggu, ya, bisa dilihat, ya. Ini kita masuk ke minggu pertama. Di minggu pertama ini dengan topik sistem reproduksi perempuan dan respon seksual. Ini saya yang menyampaikan. Kemudian ada di materi praktikumnya adalah perspektif keperawatan maternitas. Nah, untuk minggu kedua dan selanjutnya, nah ini bisa Anda baca sendiri, ya. Nah, di minggu kedua sampai ke 7 kita lakukan kuliah, ya, sesuai dengan FPS yang sudah tertulis. Kemudian di minggu ke-8 kita lakukan evaluasi dengan cara UTS. UTS secara daring melalui Google Form. Ujian secara online. Nah, setelah itu, setelah UTS kita masuk ke minggu ke-9, ya, ke-9 sampai dengan minggu ke-12. Nah, kemudian minggu ke-13-14 kita lakukan praktika klinik. Kita lakukan praktika klinik. Nah, setelah itu ada libur akhir tahun, minggu tenang, ya. Kemudian kita lakukan evaluasi, yaitu ujian akhir semester. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan maternitas 1, Prodi S1 Keperawatan Stikes Sang Tua Surabaya. Semoga perkuliahan ke depan berjalan dengan lancar dan capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.